tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia. Dialah Raden Ajeng Kartini atau dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita kala ia hidup. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Di peringatan Hari Kartini tanggal 21 April ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua wanita hebat seluruh Indonesia. Puji Tuhan, Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional dan juga tokoh emansipasi wanita. Namun jauh sebelum adanya gerakan emansipasi wanita, Alkitab sudah mencatat adanya perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan kehendak dan kuasanya. Salah satunya adalah tokoh yang akan kita pelajari saat pagi hari ini. Mari kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Puji Tuhan, Tuhan tidak hanya memakai para pria, tetapi Tuhan juga memakai para wanita. Salah satunya adalah Deborah. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Deborah, tokoh emansipasi wanita. Namun firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya untuk para wanita saja, tetapi juga untuk setiap kita sebagai mempelai wanita Kristus. Pagi hari ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari tokoh Deborah ini. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa tahu bahwa Deborah adalah wanita yang serba bisa atau multi talenta. Kita lihat tadi dikatakan Deborah adalah seorang nabiah, berarti dia melakukan pelayanan rohani di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dia adalah seorang yang peka terhadap suara Tuhan. Deborah juga adalah seorang hakim atau pemimpin bangsa, berarti ia melakukan tugas atau pelayanan jasmani. Di zaman itu Israel di bawah pimpinan para hakim. Bangsanya mengharapkan agar Deborah berhasil untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kerajaan Kanaan. Dikatakan juga di ayat yang kita baca tadi, Deborah adalah istri Lapidot. Berarti dia juga mempunyai rumah tangga yang harus diurusnya. Dan kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima, di situ ada nyanyian Deborah. Artinya Deborah adalah seorang penyair dan penyanyi. Deborah mampu mengembangkan seluruh talenta yang dipercayakan Tuhan untuk kesejahteraan dan keselamatan bangsanya. Kondisi dan statusnya sebagai seorang wanita sama sekali tidak menghalangi semangat, kepedulian, dan daya juangnya untuk tampil sebagai seorang pemimpin yang sangat berani, tangguh, penuh karisma, dan beriman. Makna hidup berkualitas akan terwujud ketika kita sungguh-sungguh mau mengelola seluruh potensi yang dipercayakan Tuhan kepada kita agar menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan talenta dan kemampuan yang kita miliki, tetapi kita mau pakai talenta kita untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati sesama kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Deborah adalah wanita yang sederhana dan rendah hati. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan, ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ruang kerja Deborah tidak berada di istana atau di gedung yang bertingkat, melainkan di bawah pohon kurma di pegunungan Efraim. Disitulah Deborah biasa menyelesaikan tugas-tugas kenegaraannya. Dan sebagai wanita biasa, ada kemungkinan dia kurang dianggap oleh orang lain, tetapi dia tetap setia melakukan pekerjaannya. Dia juga tidak menjadi sombong ketika dia menjadi pemimpin. Deborah adalah hakim wanita pertama dan satu-satunya di Israel. Dan Deborah juga mengakui kemenangan yang dicapainya semata-mata karena Tuhan juga. Itu bisa kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yang menjadi pelajaran bagi kita, jangan melupakan Tuhan dalam segala keberhasilan kita. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik itu pekerjaan, rumah tangga, studi, dan pelayanan,
Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengandalkan Tuhan. Kalau kita berhasil, setiap pujian kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia yang memampukan kita untuk menyelesaikan semuanya itu. Dan hal ketiga yang bisa kita pelajari dari Deborah adalah wanita yang bijaksana dan penuh hikmat. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang kelima tadi dikatakan banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan juga solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Deborah dapat memimpin perang dengan perencanaan yang baik dan dapat menyusun strategi perang yang cemerlang. Orang akan mencari jawaban dan solusi dari orang yang mempunyai hikmat Tuhan. Oleh sebab itu minta hikmat dari Tuhan. Sebab hikmat dan kebijaksanaan sangat penting supaya kita dapat mengambil suatu keputusan dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari dari Deborah adalah seorang pemberani. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 7-9 dikatakan sebagai pemimpin perang, Barak tidak seharusnya menunjukkan kegentaran ketika hendak melawan Sisera. Apalagi Tuhan sudah berjanji untuk menyerahkan Sisera ke dalam tangannya. Namun Barak meminta agar Deborah ikut maju dalam peperangan. Sebab jika tidak, ia tidak akan maju berperang. Respon Deborah bahwa ia akan turut maju dalam peperangan menunjukkan keberanian yang besar dari seorang perempuan. Deborah seorang wanita mampu membuktikan kualitas diri sebagai seorang pemimpin yang kuat, tangguh, berani, dan sangat disegani oleh para lawannya. Deborah berani menghadapi peperangan karena dia percaya dan beriman pada janji Tuhan. Kesuksesan, kemenangan, dan berbagai pencapaian hidup semuanya dilandasi dengan keberanian. Dan keberanian itu timbul karena kepercayaan dan keyakinan akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Puji Tuhan. Hal yang kelima, Deborah adalah wanita yang memberi pengaruh positif. Deborah memberikan dorongan atau semangat kepada bangsa Israel untuk berperang. Ketika dia menyampaikan pesan Tuhan yang memerintahkan orang Israel untuk maju berperang melawan orang Kanaan, maka 10.000 orang Israel mendengarkan dan taat untuk maju berperang. Di kalangan orang Yahudi di mana wanita dianggap sebagai warga kelas 2, tidak mudah bagi seorang wanita untuk memberikan pengaruh yang besar seperti Deborah. Yang menjadi pelajaran bagi kita harus menjadi orang yang tahu membangun dan memberi semangat kepada mereka yang bimbang, lemah imannya, bahkan yang jatuh. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Jangan seperti 10 orang pengintai yang melemahkan semangat bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Kehidupan orang Kristen harus bisa menggarami atau menjadi garam dan menerangi dunia ini. Dan apa yang menjadi rahasia kekuatan Deborah? Rahasia kekuatan Deborah terletak pada hubungan yang erat dengan Tuhan dan ketaatannya melakukan kehendak Tuhan. Dalam segala yang dilakukannya, Deborah selalu menempatkan Tuhan sebagai pusat tindakan dan kepercayaannya. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika Tuhan ada di dalam kehidupan kita memiliki kekuatan dan daya tarik yang tak terkalahkan. Dialah kekuatan sesungguhnya yang dapat berbuat banyak untuk kita. Hal lain yang kita miliki, jabatan, kepintaran, kekayaan, potensi, hanya sebagai pelengkap saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika Tuhan ada di dalam hidup seseorang, maka keberuntungan, kesuksesan, kemenangan akan selalu mengikutinya. Puji Tuhan. Pesan yang bisa dipetik dari kisah di atas adalah Tuhan bisa memakai siapa saja yang hidupnya berkenan kepadanya untuk melakukan pekerjaannya tanpa memandang siapa dia, latar belakangnya, status sosialnya, dan juga jenis kelaminnya. Bahkan Tuhan sering memakai orang-orang yang orang dunia anggap lemah, terpinggirkan untuk menjadi pendorong, memberi semangat, menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi orang. Syaratnya adalah ia harus memiliki relasi dan hubungan yang dekat dengan Allah untuk bisa dipakainya
Puji Tuhan, biarlah setiap kita, siapapun kita mau, kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami Tuhan, untuk kami tetap senantiasa memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena di situ letak kekuatan kami, dan ajar kami untuk kami senantiasa Tuhan, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan pakai setiap kehidupan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati pekerjaan Tuhan di seluruh permukaan bumi ini, khususnya pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, apapun yang dikerjakan umat-umat Tuhan, yang bekerja, yang bersekolah, Tuhan senantiasa membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Ketika kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan setiap kehidupan kami Tuhan boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami memasuki hari ini bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.